sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami, suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut, lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah wa dzurriyyati wa qarabati wa li baiti ajmain wa ilal musannifati kitab wa mukatib ladin kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa lil manfaati wa barakati hadil kitab wa bil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil libasi. Faslun ada suatu fasal fil libasi di dalam menerangkan tentang berpakaian. Maksudnya ada hubungannya dengan berpakaian. Wa yakhrumu dan hukumnya haram ala rijali atas seorang laki-laki. Apa al-hariru memakai sutra. Haram. Lubusul hariri, Pak. Iku tapi dembok orek-orek ini. Jadi titiknya do hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan hukumnya haram ala rijali atas seorang laki-laki, para laki-laki apa lubusul hariri. Lubusul hariri ya boleh, Pak ya. Lubusul hariri memakai sutra. Wa takhtimi dan juga memakai cincin bidahabi yang dari emas. Dulu pernah abang tanya enggak dulu ya? Abang apa siapa dulu yang nanya? Pakai kalung emas, Pak. Kalau laki-laki haram. Pakai cincin emas, Pak. Kalau laki-laki haram, ya. Wal qazi dan juga apa makna situ, Pak? Perak. Mas putih gua. Qazi. Apa maknanya di situ? Kondisi normal. Itu fil halatil ikhtiyar itu sebelumnya. Sebelumnya. Mas. Ada sini. Mas dahab. Sudah dahab itu nah. Apa itu? Haram menggunakan barang-barang alas dan bentuk-bentuk yang tidak ada. Tunggu dulu, sarahnya apa di sini ya? Dahab mas. Wal qazi apa maknanya situ? Dalam kondisi normal itu lain. Oh berarti tidak ada ini kalau di dalam kitab Fathul Qorib nih. Fi halatil ikhtiyari di dalam keadaan normal. Ya itu yang maknanya itu. Wakada demikian juga haram, wakada demikian juga emas yahrumu haram apa istiqmaluma. Memakai atau menggunakan sesuatu dukiro yang disebutkan ala jihatil iftirosi atas jalan yaitu untuk alas lemek-lemek karpet segala macam. Wa ghairu dzalika dan selain itu min wujuhil istiqmalati dari arah atau bentuk-bentuk penggunaan daripada emas. Wa yakhilu dan hukumnya halal lirijali untuk laki-laki apa labu suhu menggunakan emas atau lainnya tadi lidururati karena darurat. Kakharin contohnya seperti karena rasa panas, babarodin atau dingin. Mahlika ini yang merusak keduanya. Jadi tadi kan berpakaian pakai sutra haram, pakai emas haram, baik pun cincin maupun apa namanya kalung ya. Itu hukumnya haram. Nah, tetapi kalau memang keadaan memaksa, nah itu dibolehkan. Intinya dalam keadaan normal ada yang lainnya, ada barang-barang lainnya
itu kita haram menggunakan yang emasnya, kita harus pilih yang lainnya. Kalau dijual boleh lho Pak Lupi ya. Nanti gara-gara ngaji ini emas di rumah dibuangin. Maksudnya di sini itu digunakan, dipakai contoh untuk cincin, untuk baju, untuk kalung, nah, untuk apa namanya anting, nah, untuk apa gigi, nah, untuk alas tadi, untuk pakaian dan segala macamnya. Itu kalau laki-laki hukumnya haram ya. Apa Pak alasannya? Pokoknya tidak tahu alasannya, yang seperti itu pokoknya tidak boleh. Nah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam mungkin kalau diteliti, setelah ada hukum seperti ini biasanya oleh para ilmuwan tuh diteliti. Oh, ternyata merusak jaringan daripada tubuh laki-laki. Kalau emas dia bisa masuk katanya. Tapi walaupun tidak seperti itu, pokoknya Allah dan Rasul itu ngelarang, ya jangan dikerjakan. Intinya begitu. Nah, tapi dikarenakan yaitu tadi, pokok setiap apa yang Allah larang, ya, ini untuk pegangan baik-baik. Setiap yang Allah larang, yang Rasul itu melarang, itu pasti mudarat untuk kita. Pasti tidak bakal tidak. Pak Sabrul ya. Kalau Allah tuh melarangnya, maka itu pasti bermudarat untuk kita, bahaya untuk kita. Bahkan terkadang untuk orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan terkadang bahayanya itu jariah. Nah, terus menerus. Ada yang seperti itu Pak Ado. Besok pernah dengar lah bakalnya, entah siapa yang nerangkan. Nah, pokoknya kalau yang diperintah oleh Allah dan Rasul itu pasti bermanfaat untuk kita, terkadang ya untuk orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Yang dilarang pun begitu, pasti bermudarat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan terkadang mudarat atau bahaya untuk orang lain, bahkan terkadang bahayanya itu jariah atau terus menerus atau mengalir tadi. Wa yakhilu, dan hukumnya halal linisai untuk seorang perempuan apalu belsul hariri, memakai sutra, waftirosi ya, lidoruroti, kaharin kok kurin. Kaharin itu seperti rasa atau hawa panas, wabarodin dan hawa dingin. Yang ada jaketnya jaket emas. Mahlika ini yang merusak keduanya. Wayakhilu, dan hukumnya halal linisai bagi para perempuan apalu besul hariri, memakai pakaian sutra waftirosi dan alas daripada sutra. Maksudnya enggak alas Jawa loh Mbak, alas lemek loh Mbak, mulai alas Jawa. Alas Jawa ya hutan. Ya. Wono. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yakhilu, dan halal lil wali bagi seorang wali atau orang tua daripada anak-anak apa ilbasi sobi, memakaikan pakaian untuk anak-anak aso al-hariri kepada apa itu namanya sutra tadi, qabla sabu asinina, sebelum umur 7 tahun, wa ba'da, dan setelah umur 7 tahun. Jadi kalau anak laki-laki kok belum umur 7 tahun itu masih boleh ya, atau masih boleh memakai emas atau sutra ya kan, hingga sampai balik. Tetapi setelah itu tidak boleh lagi, tetap haram lagi. Wa qalilu dzahabi, dan adapun sedikitnya emas, wa kasruhu, dan banyaknya emas, ai istimaluhuma, artinya menggunakannya fit tahrimi, di dalam keharamannya itu sawaun, hukumnya sama. Intinya begini Pak Lupi, apapun yang Allah tuh haramkan Kang Pur, contoh ini minuman yang memabukkan loh Pak, saya bilang minuman keras nanti es batu pula kata Pak Jades. Lah kemarin kata, wah bawa minuman keras padahal es batu. Kaget dikiranya dimasukin YouTube, wah lo orang ngaji kok bawa minuman keras. Rupanya es batu maksudnya. Jangan bergurau begitu nanti dikira yo. Maksudnya minuman yang memabukkan tadi, atau khamr lah ya. Atau ini emas tadi, kan disamakan ini hukumnya. Jadi kalau yang haram itu Bang Rifat,
banyak atau sedikitnya pun hukumnya sama. Jangan kita, saya pernah lu denger orang salah paham Kang Pur. Di depan saya nian. Lah, apa itu? Apa topi miring apa dulu, Kang? Wah itu, mbah itu kan. Lho Pak, apa ndak apa-apa ngono minumlah. Kalau dikit tuh ndak apa-apa katanya Pak Lupu. Aduh. Macam mana ini? Namanya minuman keras, maksudnya tuh yang memabukkan tadi, ya kan? Sedikit atau banyak itu ya hukumnya sama. Sedikit ya haram, banyak ya haram. Ada yang ngomong Kang Pur, weh kata orang-orang itu kalau ndak mabuk ndak apa-apa. Nah sudah. Waduh, bagaimana itu hukumnya kalau begitu? Kalau Mas tadi ada orang yang pernah dimakan Bang. Nah itu nanti dulu lah ya. Ini nanti baik tanyonya ya. Sekarang apa dulu? Kalau untuk obat Kang Pur ya, kan tadi sudah diterangkan, entah emas, entah minuman keras atau komer tadi. Kalau masih ada Pak Lupi nganjurkan obat lainnya Kang Pur, ya Pak, ada obat ini Pak Lupi. Kata orang tuh apa Pak, topi miring? Wah, enggak usah. Kang Pur ini wae. Nah, jangan Kang. Nah, ya. Nah, Pak Lupi jangan coba-coba. Kaget. Apa Kang Pur tanya? Wah, Pak, aku gesek terus capek nih, Pak. Cemano lah, Pak. Apa ya? Apa? Yang untuk jamu itu. Ada lagi yang sikoknya, Kang. Entah apa itu yang putih itu loh, beras kencur. Nah, itu kan banyak alkoholnya juga rupanya Pak Lupi, termasuk haram juga. Ya. Nanti kok Pak Lupi bilang, enggak apa-apa Kang Pur untuk jamu. Jangan, bahaya Pak Lupi ya. Nanti dipakai orang nian dikiranya. Ya, nanti dikira orang memang halal padahal itu termasuk istilahnya minuman yang memabukkan. Nah, itu jangan ya. Pokoknya begini intinya, kalau masih ada yang dipilih yang lain jangan, titik. Ya. Lah kalau kok apa Bang Rifat umpama Bang Rifat tanya ke dokter mana wae seluruh Jambi ini, obatnya cuman itulah Pak, topi miring lah umpama Bang Rifat macam mana lagi. Ya. Itu pun ya ada keterangan di dalam kitab Irsadul Ibad tuh Pak Lupi. Orang tuh ngalimnya minta ampun. Muridnya banyak, pengaruhnya besar. Jadi suatu saat sakit, enggak ceritanya tuh mati itu susah Pak. Jadi mati itu susah dia. Jadi nazak itu keluar nyawa tuh susah. Lah akhirnya diteliti, apa sih sebabnya? Dulu pernah sakit Pak. Tanya ke dokter sano, enggak teh obatnya kecuali minum arak atau minuman keras tadi. Padahal cuma sedikit. Diminumnya lah. Iceknya tuh sembuh lah. Nah ternyata dalam akhir hayatnya itu disebabkan atas walaupun cuma sedikit tadi, nazak atau keluarnya nyawa tadi menjadi sulit. Suul khotimah apa husnul khotimah Pak, itu urusannya Allah tadi ya. Nah maksudnya tuh nyontoin untuk kita, sedangkan yang para ulama yang apa untuk obat, padahal di situ tuh kata dia tuh darurat di situ tuh, nggak ada lainnya Pak. Nah itu masih efeknya seperti itu. Apalagi kok memang cuman untuk guyon wae, alah untuk obat katanya Kang Pur. Untuk jamu lah sudah. Nanti nyarikan jamu nian Kang Pur, bayo. Yes pokoknya kalau yang masih biasa di sedikit demi sedikit di apa? Dikurangi ya. Yaitu tadi setiap Allah dan Rasul itu melarang itu pasti berefek berbahaya untuk kita. Yo namanya kita tuh Mas Adat nggak tahu. Kita hidup jejak rekam kita sama-sama nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Walaupun apa? Bang Mutar kok sekarang jauhlah alim ibadah ya kan? Lah jejak rekam kita kan nggak tahu Bang Saprul. Dulu macam mana? Ya namun kita wong umur sudah semakin tua, ya kan? Sudah ndak keren lagi kalau kita sudah tua. Baga-bagaan itu lah ndak keren lagi, ya. Sudah dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, itu. Nah, diketawain kanti. Nah, ya. Dikurangi. Ya. Lah iya lah yang dulu tatonya loh, apa namanya? Oh, gambar nago. Lagi ini jadi ular kecil, Bang. Nah iya, lah dulu loh, apa namanya harimau, lah sekarang kucing boleran pula. Ada yang gambarnya tuh apa tuh Kang? Buaya. Sekarang udah jadi cicak.
Nah, sudah tua, keriput-keriput. Kalau yang sudah ya sudah ya. Yang belum kita usahakan sedikit demi sedikit kita kurangi. Termasuklah tadi ini ya emas, ya minuman keras tadi, ya segala macam yang dilarang Allah. Sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kalau kita berniat meminta pertolongan Allah, meminta kekuatan dari Allah, nanti insya Allah dipermudah untuk kita dalam mengurangi perbuatan yang tidak baik dan mulai mengerjakan perbuatan yang baik ya. Jadi kalau untuk anak-anak ibaratnya orang tuanya itu masih dibolehkan untuk memakaikan itu asal di sini umur 7 tahun ya. Nah, jadi batasan utamanya kalau dalam kitab bajuri itu balik. Kalau balik sudah haram. Jadi sedikitnya emas ataupun banyaknya ataupun yang lainnya tentang minuman yang haram tadi atau judi Bang Rifat ya. Ya aku cuma 1000-an, walaupun 1000-an Bang Rifat tetap haram gitu. Nah, kalau niatnya main-main hiburan enggak apa-apa. Wah, itu pernah disomasi kurang saya, Bang. Saya kok 1000 saya dulu Bang Rifat kan. Nah, kalau sekarang enggak bisa lagi Bang Rifat. Kalau dulu seneng nian saya. Gantung-gantungan tuh kan. Cepet-cepetan karet tuh kan. Nah, untuk hiburan baik. Kan. Sama tidak boleh kan termasuk judi kan. Lah cepitan tadi sebenarnya termasuk judi Bang Rifat. Cuman sebelumnya kita tuh harus akad. Kok kita main-main loh ya untuk semangat baik. Harus begitu. Kalau kok menimbulkan sakit hati ya tidak boleh Bang Rifat ya. Tetap haram. Kalau menimbulkan sakit hati, tadi gantungan tadi loh ya, itu tetap haram. Cuman kalau niatnya main-main hiburan tidak apa-apa. Kemarin kan sudah ya. Jadi bergurau ataupun apa itu kalau kok niatnya main-main untuk menghibur diri yang menimbulkan kebaikan, Bu, boleh kemarin loh ya. Wah. Jadi seperti itu ya. Nah, itu namanya tuh muasyarah, Kang. Ya cuman kalau bisa dihindari Bang Rifat ya. Terus sekarang tidak berani lagi ya, Bang. Dipoto orang bahaya. Kalau dulu saya tidak ketik hubungan ini itu kan tidak masalah Bang Rifat. Kalau sekarang lah bahaya. Jadi dalam keharamannya itu hukumnya sama ya. Wa idza kana, dan jika kok ada apa ba'du saubi sebagian daripada pakaian itu ibrasiman. Apa itu ibrasiman namanya, Mbak? Sutra ibris gitu. Ayah hariron artinya sutra, kapas ya, tun. Wa ba'du, dan sebagian akhir yang lain itu kotan katun atau kapas, atau katanan atau ya katon sama wae ya. Masalah umpamanya jaza maka diperbolehkan lirijali untuk laki-laki. Kalau kok dicampur ya emasnya itu cuma sedikit, nah itu tidak apa-apa. Jaza maka diperbolehkan lirijali bagi laki-laki apa lubsuhu, menggunakan pakaian yang ada emasnya sedikit tadi, malam yakun, selagi tidak ada apa pakaian tadi yang dicampur emas tadi itu ibrisimin, al ibrisimi. Apa maknanya, Pak? Al ibrisimu apa maknanya? Ibrisimu itu apa? Kapas, semisal katun atau kapas. Semisal katun atau kapas ya, galiban di dalam umumnya. Alau geri taat selainnya. Fa in kana, maka jika ada apa ghairu ibrisimi selain itu tadi, galiban di dalam umumnya, halan maka hukumnya halal. Wa kada, dan demikian juga diperbolehkan ini istawa. Jika kok sama sepadan antara emas dan antara sutra dan katunnya tadi fil asohi di dalam qaul atau hukum yang paling sahih. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini yang tentang fikihnya itu, kita seorang laki-laki itu hukumnya haram memakai sutra ya. Terus haram memakai emas. Nah, itu ya. Nah, terus kalau anak-anak kecil itu diperbolehkan selagi belum balik. Kalau perempuan hukumnya tidak haram, bebas mutlak. Nah, terus seperti itu. Terus kita seorang laki-laki menggunakan sutra tapi dicampur dengan bahan lainnya, asal jangan lebih separuh, maksudnya banyak bahan lainnya atau setidaknya sepadan, itu masih diperbolehkan, sekedar boleh. Sekedar boleh loh ya. Itu seperti itu. Nah, terus memakai emas tadi baik sedikit maupun banyak itu hukumnya sama keharamannya.
Nah, termasuk umpama ditindik kecil situ kan, umpama atau cincin kecil, umpama emasnya kecil sekali, tetap hukumnya sama. Kalau untuk laki-laki haram, sama dengan hukum lainnya. Minuman memabukkan kemarin tuh Pak Janis ya, sedikit maupun banyak, untuk jamu Pak tetap haram, sedikit Pak tetap haram ya. Nah itu kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.